بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga hari ini kalian semua bisa belajar dengan tetap semangat. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Anak-anak yang soleh-solehah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, pelajaran kita hari ini yaitu pelajaran fikih. Sebelum kita memulai materi pelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu buku fikihnya, dan kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam bab puasa Ramadan. Ini bagian yang pertama, karena kalau kita bahas dalam satu video tentang masalah puasa Ramadan, tentu ini akan memakan durasi yang panjang, sehingga ini ada baiknya kalau dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi ini puasa Ramadan bagian pertama, ya. Silakan dibuka buku pelajarannya. Kita akan mempelajari tentang arti dari puasa. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Ini secara bahasa. Jadi menahan diri dari sesuatu. Misalnya kita menahan diri dari berbicara kepada orang lain, maka ini juga masuk puasa. Atau kita menahan diri dari jajan selama 1 hari, maka ini juga puasa. Puasa tidak jajan, ya, buat puasa dari berbicara. Atau kita menahan diri dari nonton YouTube misalnya, maka ini puasa dari nonton YouTube. Tapi sekali lagi ini adalah puasa secara bahasa. Arti puasa secara bahasa berbeda dengan arti puasa secara istilah, yaitu istilah syar'i. Adapun puasa secara istilah syar'i artinya yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar, yaitu subuh, sampai matahari tenggelam, yaitu maghrib, dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini arti puasa secara istilah syar'i, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan juga pembatal-pembatal puasa. Dimulai dari terbit fajar, yaitu subuh, sampai matahari tenggelam, yaitu maghrib, dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari istilah puasa secara syar'i, ibadahnya yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ya nanti akan kita bahas pada pelajaran selanjutnya. Untuk pelajaran kali ini cukup kalian pahami dan mengerti tentang arti puasa terlebih dahulu. Ya, jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa.
Kapan mulainya? Waktunya kapan? Waktunya dimulai dari terbit fajar, yaitu subuh, sampai matahari tenggelam, yaitu maghrib. Niatnya bagaimana? Niatnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala Allah, dan takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 3 hal yang harus kalian perhatikan dalam puasa. Jadi puasa itu ibadah. Ibadahnya bagaimana? Ibadahnya menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Jadi ketika kita beribadah puasa, maka kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak boleh melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Waktunya kapan? Waktunya yaitu dimulai ketika subuh sampai maghrib. Nah, dari subuh sampai maghrib kita menahan diri kita untuk tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Namun ini harus disertai dengan niat, karena tanpa niat maka tidak dapat pahala juga. Niatnya bagaimana? Niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini arti dari puasa. Karena puasa adalah ibadah, maka dalam mengerjakannya harus yang pertama ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya, kita menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bukan karena takut diejek teman nanti ketika di sekolah. Ya. Masa sudah kelas 4 gak puasa, malu takut diejek teman misalnya seperti itu. Maka ini bukan ikhlas namanya, tapi karena takut teman. Jadi puasa itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, mengharapkan pahala ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW atau syariat Islam. Ya, yang namanya puasa itu waktunya dari subuh sampai maghrib. Ya sudah, kita menahan diri kita dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Ya, itu namanya puasa. Tidak bisa kita merubah dari subuh sampai zuhur. Ya. Kemudian makan, kemudian setelah makan puasa lagi sampai maghrib. Ya. Ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi waktunya itu dari subuh sampai maghrib. Ya sudah, kita kerjakan dari subuh sampai maghrib. Ya, dari subuh sampai maghrib. Jadi nggak ada ya istilah puasa beduk ya. Puasa beduk itu mungkin ya bagi kalian yang masih belum tamyiz misalnya untuk latihan ya. Namun karena itu latihan berarti tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya? Karena tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu untuk melatih kalian supaya kuat menahan diri dari makan dan minum mulai subuh sampai maghrib. Jadi ini puasa ya, karena puasa itu adalah ibadah. Jadi ini 2 hal penting yang harus diperhatikan. Ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib, jelas ya. Hari ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat di atas mengabarkan kepada kita bahwa Allah telah mewajibkan puasa. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad dan juga umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi puasa ini telah Allah wajibkan dari umat-umat terdahulu, ya, dari umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Misalnya
umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, dan juga umatnya nabi-nabi yang lain. Itu sudah diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Allah ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang puasa Ramadan bahwasanya hukumnya wajib, ya, karena merupakan perintah Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Al-ayah. Ini masih ada kelanjutannya. Ya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan puasa kepada orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan. Ya. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap perintah di situ terkandung hukum wajib, ya. Jadi jelas karena puasa Ramadan ini adalah perintah Allah, maka kita harus melaksanakannya. Karena perintah itu hukumnya wajib. Jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan. Adapun dari hadis, yaitu hadis yang menunjukkan bahwasanya puasa Ramadan hukumnya wajib, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Artinya, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Persaksian bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Menegakkan sholat, membayar zakat, pergi haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dari hadis Nabi SAW yang mulia ini, kita mengetahui bahwasanya puasa merupakan bagian dari rukun Islam, ya, bagian dari rukun Islam. Maka sekali lagi bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib, ya, puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi ini ya materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang definisi puasa dan hukum puasa Ramadan. Jadi sekali lagi, puasa secara bahasa itu menahan diri dari sesuatu. Ada secara istilah syar'i, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum puasa Ramadan itu wajib, ya, wajib. Dan siapa saja yang diwajibkan untuk puasa Ramadan, insya Allah ini nanti akan kita bahas di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi sabar dulu. Yang penting kalian pahami dulu makna puasa dan hukum puasa. Hafalkan dalil-dalil tentang wajibnya puasa. Ya, minimal 2 dalil. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 183, dan yang kedua sabda Nabi SAW tentang rukun Islam. Ya, jadi ini. Dan itu sebagai tugas hari ini, ya. Hafalkan surat Al-Baqarah ayat 183 beserta artinya. Bagaimana bunyinya? Bunyinya yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu bunyi surat Al-Baqarah ayat 183, dihafalkan. Adapun hadis tentang rukun Islam, yaitu ada juga ini di buku, ya. Di buku juga ada. Jadi silakan dihafal sambil melihat yang ada di buku. Yaitu sabda Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa itaiz zakah wa hajjul baiti wa shaumi Ramadan. Jadi itu hadisnya. Jadi untuk tugas kalian hari ini yaitu menghafalkan surat Al-Baqarah ayat 183, kemudian hadis tentang rukun Islam beserta artinya. Kalau sudah hafal, silakan direkam dan dikirimkan ke Ustadz melalui WA ke nomor yang sudah ada pada kalian. Sekian dulu pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kalian untuk menghafal ilmu-ilmu yang bermanfaat ini sehingga bisa kalian amalkan di kehidupan sehari-hari dan kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.